Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my students. How are you today? Okay, good. You are fine today. Today we will learn about government macroeconomic intervention. Before we start learning today, please we pray. We can read Al-Fatihah today. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah agar apa yang kita pelajarin hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, we can start. Okay, thank you for my student. Okay, hari ini kita akan belajar tentang government macroeconomic intervention atau kebijakan ekonomi makro pemerintah. Jadi what do we learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? Jadi kita mempelajari 3 kebijakan ekonomi yang yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada kebijakan moneter atau monetary policy. Yang kedua ada kebijakan fiskal atau fiscal policy. Oke, dan yang ketiga ada kebijakan non moneter dan kebijakan non fiskal. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita ya saya membentuk juga seperti biasa kita diskusi bebas saja ya. Jadi saya menyampaikan, nanti saya bertanya kepada para siswa saya sekalian, nanti kalian jawab. Oke. Yang pertama, the first one we monetary policy. Kebijakan moneter. Ini pelajaran baru ya, Hari ini kita bebas, kalian boleh searching dari internet, kalian boleh sampaikan apa pendapat kalian, nanti saya akan bertanya. Monetary policy, monetary. The word comes from money. What is the meaning of money? Money. Nggak ada yang tahu ya arti money. Apa? Uang ya. Jadi money ini artinya adalah uang. Jadi kata monetary ini berasal dari kata money yang berarti uang. Jadi siapa yang tahu kebijakan moneter ini dia tentang apa? Tentang uang. Bukan kalian dari sini. Tentang uang, terus apa lagi? Uang ya. Jadi benar kata teman kalian. Give appreciation to our friends here. Jackie. Thanks. Jadi kebijakan moneter adalah terus kebijakan moneter. Sabar. Good. Kebijakan tentang uang apa lagi? Jadi intinya tentang uang. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang beredar. Jadi dari kata tadi money. Benar yang dibilang oleh teman kalian tadi berkaitan dengan uang, jumlah uang beredar. Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang beredar. Kalau uang terlalu banyak apa yang terjadi? Jadi kaya? Enggak lah. Yang kaya banyak uang ya, tapi apa lagi? Lagi ada yang tahu nggak kenapa pemerintah gak cetak uang banyak-banyak? Sebabnya kenapa?
Pernah dengar istilah inflasi? Inflasi kenaikan harga ya. Jadi kenapa pemerintah tidak mencetak uang banyak? Sebabnya karena inflasi. Jadi supaya tidak terjadi inflasi, maka dilakukanlah kebijakan moneter. Ya, jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Oke. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter. Oke, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, jumlah uang beredar banyak, maka kebijakan moneter ini tujuannya adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar, benar ya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan inflasi atau mengendalikan harga-harga barang. Jadi tujuan utama kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi atau agar harga-harga tidak mengalami kenaikan, benar ya. Oke, tujuan lainnya. Ini tujuan lainnya kalian bisa cari di internet ya, silahkan gunakan HP-nya, nanti kalian bisa cari tujuannya apa, tambahkan lagi ya di buku. Kalian cari dari semua sumber informasi. Jadi intinya tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi supaya harga-harga tidak naik. Oke, kemudian kita masuk ke instrumennya ya. Instrumen kebijakan moneter. Tahu nggak arti instrumen apa? Instrumen. Kalau main alat musik ada instrumen. Instrumen artinya apa? Barang. Oke, hampir benar sekali lagi. Barang. Oke, bisa lah barang, tapi kurang tepat. Lagi. Sumber kurang cocok. Lagi. Oke, lagi. Ya, instrumen itu artinya adalah alat. Jadi pemerintah dalam melakukan kebijakan moneter perlu beberapa alat atau beberapa bahan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter. Jadi instrumen kebijakan moneter itu ada 3. Yang pertama ada namanya kebijakan diskonto. Ya, jangan ditambah-tambahin ya, artinya beda. Jadi diskonto ini artinya adalah suku bunga. Oke. Siapa sih yang punya tabungan di bank? Belum ya? Ada? Pernah lihat orang tua kalian nabung di bank? Ada ya? Orang tua yang kalian yang nabung di bank? Nah. Oke, jadi ketika orang tua kalian nabung di bank, itu pasti ada diberikan bunga ya. Atau pinjam uang di bank pasti harus membayar bunga. Nah, bunga yang diberikan oleh bank itu harus diatur oleh pemerintah, harus diatur oleh bank sentral. Jadi tadi pelaku kebijakan moneter ini adalah bank sentral, yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia mengatur berapa bunga yang boleh diberikan oleh bank. Jadi kalau misalkan Bank Indonesia menetapkan bunga 10%, berarti bank harus memberikan bunga kepada nasabahnya maksimal 10% gitu. Jadi lihat. Suku bunga ini dikendalikan tujuannya apa? Supaya bisa mengendalikan jumlah uang beredar. Jadi ketika suku bunga naik, orang lebih banyak nabung atau lebih banyak kredit? Banyak kredit. Kalau banyak kredit, lebih banyak lah dia bayar. Banyak nabung. Oke, benar ya, lebih banyak menabung. Jadi ketika suku bunga naik, orang akan tertarik menyimpan uang di bank. Baru kemudian yang kedua, instrumen kebijakan ada namanya cash ratio atau cadangan kas. Cash ratio atau cadangan kas ini adalah simpanan bank umum yang ada di bank sentral. Oke. Menurut kalian, bank itu uang yang ada di nasabah disimpan di bank itu semuanya disimpan di bank tersebut?
atau tidak? Oke, iya, tidak disimpan karena sebagian harus disetorkan ke Bank Indonesia. Jadi jumlah uang tertentu yang disetorkan oleh bank umum ke bank sentral itu disebut cadangan kas atau cash ratio, atau dalam istilah perbankannya disebut giro wajib minimum. Ya, jadi misalnya sebuah bank A, kita misalkan dalam simpanannya ada atau dana yang berhasil dihimpun dari nasabah ada 100 miliar. Nah, tidak semua 100 miliar itu disimpan di bank tersebut. Tahu nggak kenapa sebabnya? Biar nggak kena maling. Ya, benar juga, benar ya. Jadi supaya kalau kita dari segi keamanan supaya bisa lebih aman ya. Yang kedua, ketika nanti terjadi hal-hal tidak diinginkan, bank masih punya stok cadangan uang. Jadi kalau ada 100 miliar di bank itu, setidaknya jangan 100 miliar di bank tersebut. Ada sekian persen yang harus disetorkan ke bank sentral. Nah, jumlah yang disetorkan lah itu yang disebut sebagai cash ratio. Oke, yang berikutnya ada, yang terakhir ada namanya kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, OPT, operasi pasar terbuka ini dia adalah kebijakan pemerintah dengan cara menjual surat berharga pemerintah. Jadi instrumen yang ketiga ada namanya OPT, operasi pasar terbuka. Jadi operasi pasar terbuka ini adalah pemerintah punya surat-surat berharga yang nanti kemudian dijual kepada masyarakat untuk menarik dana yang ada di masyarakat. Ya, jadi kalian pernah tahu namanya surat utang negara SUN? Nanti coba cari ya, searching tentang SUN. Nah, SUN itu adalah salah satu contoh dari surat utang negara, surat berharga pemerintah. Nanti pemerintah jual kepada masyarakat, tarik uang. Nanti ketika jangka waktu tertentu baru bisa ditarik. Oke ya, ini penjelasan singkat tentang kebijakan moneter. Nanti tugas kalian, ya tugasnya ini saya rekap di sini. Tugasnya yang pertama tadi, ya diskusikan pada waktu yang tersisa. Tugas pertama tadi kalian cari tujuan dari kebijakan moneter. Nah, itu tambahkan tadi yang pertama sudah saya bikin. Kalian tambahkan, kalian cari. Oke. Ya. Baru yang kedua kalian cari tentang cara mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter. Inflasi melalui kebijakan moneter. Jadi kalian cari tugasnya. Oke. Jadi tadi kebijakan moneter apa? Kebijakan pemerintah dengan cara beredar. Oke, ya. Terima kasih kalian. Oke, kita masuk yang kedua ya, kebijakan fiskal. Itu fiskal policy. Oke. Pernah dengar istilah fiskal nggak? Oke. Did you ever heard about fiscal policy? Apakah kalian pernah dengar istilah kebijakan fiskal? Ya, nggak pernah baca tentang berita, lihatnya TikTok aja. Kebijakan fiskal ini kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian, ada melalui mengatur jumlah uang beredar. Yang kedua adalah pajak itu dari siapa yang mengatur? Pemerintah. Nah, pajak ini termasuk kebijakan pemerintah. Ya, jadi pajak itu termasuk bagian dari kebijakan
fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini adalah kebijakan pemerintah dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Ya. Jadi pemerintah ada pajak termasuk pengeluaran atau penerimaan pemerintah. Oke, penerimaan benar. Pengeluarannya contohnya apa? Bangun jalan, oke bisa. Yang lain pengeluaran pemerintah. Bayar gaji pegawai, apalagi kalian beli BBM ya, Pertalite. Itu kenapa harganya bisa murah? Tahu nggak sebabnya? Ada subsidi. Nah, subsidi termasuk bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Itu ya. Jadi kebijakan fiskal ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan, oleh Menteri Keuangan, karena Menteri Keuangan lah yang punya wewenang dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran. Oke, kalau kebijakan moneter tadi pelakunya siapa? Bank Indonesia. Kalau kebijakan fiskal, oke, Menteri Keuangan, oke ya. Nah, dan kita bahas ke tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter. Nah, sama halnya dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga punya tujuan untuk sama. Tadi kebijakan moneter tujuannya apa? Oke, supaya tidak terjadi inflasi. Nah, kebijakan fiskal ini tujuannya juga sama untuk mengendalikan inflasi. Iya. Itu juga tujuannya untuk mengendalikan inflasi. Sama dia. Jadi baik kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sama-sama punya tujuan untuk mengendalikan inflasi. Nah, untuk tujuan-tujuan kebijakan fiskal ini kalian bisa cari juga ya. Itu menjadi tugas kalian untuk minggu depan. Jadi tadi tugasnya juga tujuan dari kebijakan fiskal yang kalian cari. Oke, ya. Oke, bedanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau moneter tadi berkaitan dengan uang, mengendalikan jumlah uang. Dan kalau fiskal berkaitan dengan pajak. Ya, pajak termasuk penerimaan pemerintah. Jadi, ya, oke. Kalau di kebijakan moneter ada pajak nggak? Nggak ada, oke, ya. Ya, ada kita masuk ke instrumennya ya. Instrumen dari kebijakan fiskal. Oke. Ini kebijakan fiskal juga punya instrumen. Nah, instrumen tadi artinya apa? Bahan lagi, alat ya. Jadi instrumen adalah alat. Untuk melakukan kebijakan fiskal, pemerintah punya beberapa cara atau beberapa alat. Yang pertama tadi apa? Yang penerimaan pemerintah. Ya, pajak, oke. Pajak contohnya apa? Pajak penghasilan. Pajak kalian bayar, orang tua kalian bayar kendaraan, itu pajak ya. Oke, pajak baru. Ada pengeluaran apa contohnya? Subsidi. Dan yang kedua ada APBN. Pajak ini termasuk penerimaan pemerintah, subsidi termasuk pengeluaran pemerintah, APBN pengeluaran pemerintah ya. Oke, tujuan kebijakan fiskal instrumennya pajak. Jadi melalui ini pemerintah bisa mengendalikan inflasi. Ya, nah, tugas kalian nanti kalian cari juga cara pemerintah mengendalikan
mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal. Ini kalian cari. Oke, ya, jadi itu tadi tentang kebijakan fiskal. Baru yang terakhir sampai sini. Oke, bisa dipahami? Ya, oke. Yang ketiga tentang kebijakan non moneter dan non fiskal. Ini kebijakan selain kebijakan moneter dan fiskal, tujuannya juga sama untuk mengendalikan inflasi. Oke, untuk mengendalikan inflasi, contoh selain kebijakan moneter dan fiskal apa? What do you know? Oke, kalau yang bulan Ramadan biasanya harga-harga naik kan? Pemerintah bikin apa tuh? Pasar murah. Iya, pasar murah juga termasuk mengadakan pasar murah, tapi pemerintah pasar murah. Oke. Pernah lihat kejadian tahun 2022 di mana minyak goreng itu naik harganya? Iya, harga minyak goreng naik. Nah, pada saat itu kan harga minyak goreng mencapai 25.000 ya per liter. Nah, ini kalau dibeli oleh masyarakat kan terlalu memberatkan. Maka pemerintah pada saat itu mengendalikan harga dengan cara, tahu HET. Kalau di kemasan tuh ada HET, beli gitu. HET apa? Harga eceran tertinggi, iya, atau membuat kebijakan harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi, atau dalam bahasa ekonominya, but in English we can use selling price. We can mention as selling price. Harga eceran tertinggi in English we can mention selling price. It is called as selling price. Jadi harga eceran tertinggi itu tujuannya mengendalikan inflasi. Oke, nah ini nanti ya. Oke, ini tadi juga tambahannya untuk tugas kalian satu lagi, jenis-jenis kebijakan moneter dan fiskal. Moneter dan fiskal. Ya, jadi kebijakan moneter dan fiskal ada cara-caranya. Ya, ini berkaitan dengan cara mengendalikan inflasi. Jadi tugas kalian hari ini, ya besok minggu depan mungkin kita presentasikan tentang tujuan kebijakan moneter, cara mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter, instrumen kebijakan tujuan kebijakan fiskal, cara mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal, dan jenis-jenis kebijakan moneter dan fiskal. Ya. Oke, ini sekarang pun boleh kalian kerjakan ya. Ini ada waktu kurang lebih setengah jam lagi, boleh kalian kerjakan dari sekarang. Ya, presentasikan kalau sempat. Oke, kita kumpul dulu tugasnya. Oke. Ya, masing-masing kalian maju perwakilan yang untuk mempresentasikan ini. Oke, silakan maju. Oke, teman kalian beri applause, satu orang maju. Oke, silakan bacakan. Oke, belakang diam. Oke, thanks to your friends, ya, our friends here. Name Jackie, ya. Thank you for your performance here. Jadi itu saja tadi pembelajaran kita hari ini tentang government economy intervention atau kebijakan ekonomi makro pemerintah.
Oke, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, sekaligus bisa menambah pengetahuan kita semua. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.